Baik Pak Denny, selamat siang. Saya ada perlu dengan Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu untuk berdiskusi atau ngobrol dengan saya? Selamat siang juga Pak Yogi, senang bisa bertemu dan berbincang. Ada topik khusus apa nih yang mau dibahas kali ini Pak? Jadi saya ingin berdiskusi Pak tentang bagaimana sih cara meningkatkan efektivitas pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Karena saya merasa masih banyak siswa yang belum terfasilitasi Pak, karena kan pembelajaran diferensiasi itu cukup 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 banyak lah yang harus disiapkan gitu kan, dan kebutuhannya pun harus benar-benar saya penuhi gitu kan. Jadi makanya saya ingin mendiskusikan hal ini Pak dengan Bapak. Oke, jadi tujuannya adalah Bapak ingin mencari cara agar pembelajaran tadi berdiferensiasi di kelas Bapak gitu ya bisa lebih efektif dan mungkin memberikan dampak positif bagi seluruh siswa begitu ya Pak ya? Betul sekali Pak. Jadi saya ingin memastikan bahwa setiap siswa itu baik yang cepat memahami materi maupun yang membutuhkan waktu yang lebih lama bisa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Gitu Pak. Baik. Mungkin agar lebih jelasnya, saya ingin bertanya gitu ya Pak ya, menurut Bapak nih, apa sih yang menjadi ukuran dalam keberhasilan dalam sesi obrolan kita kali ini? Menurut saya ukurannya, jika saya bisa mendapatkan strategi-strategi yang konkret dan mudah diterapkan untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi, terutama dalam aspek tugas atau evaluasi gitu kan. Nah, saya rasa itu sudah cukup berhasil Pak, menurut saya Pak. Baik, sekarang kita coba ya Pak ya, identifikasi situasi yang sedang Bapak alami gitu. Menurut Pak Yogi, apa sih tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi saat ini? Kalau ditanya soal tantangan, saya merasa agak kesulitan dalam menyusun tugas, gitu kan. Tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa, Pak. Kadang saya merasa tugas yang saya berikan itu terlalu sulit bagi sebagian siswa, kadang juga saya merasa terlalu mudah bagi siswa yang lainnya. Nah, selain itu, saya juga merasa kesulitan, Pak, dalam memonitor kemajuan mereka secara individual, gitu kan. Baik, sekarang kalau dari skala 1 gitu ya sampai 10, bagaimana Pak Yogi menilai efektivitas pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di kelas saat ini, Pak? Kalau menggunakan skala nilai, karena saya masih mencoba-coba, masih belajar juga menerapkan diferensiasi, mungkin sekitar 5 atau 6 lah, Pak. Karena saya sudah mencoba membedakan beberapa materi dan tugas, tapi, hasilnya belum terlalu memuaskan, Pak, Baik, gitu. begitu ya, Pak ya. Iya. Sekarang menurut Pak Yogi, pasti mempunyai kekuatan ya yang dimiliki gitu kan. Apa kekuatan yang sudah dimiliki dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, Pak? Kalau soal kekuatan, saya rasa, saya cukup, eee, mengenal karakter dan kemampuan siswa saya di kelas, dan saya juga sudah mencoba menggunakan metode seperti pemberian materi tambahan untuk siswa yang lebih cepat, dan juga penjelasan ulang bagi yang siswa membutuhkan penjelasan karena mereka tergolong siswa yang agak lambat gitu. Wow, itu bagus sekali, Pak. Selanjutnya pasti ada peluang ya, Pak ya. Peluang yang bisa Bapak ambil nih untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran diferensiasi ini, Pak. Kalau bicara soal peluang, saya pikir untuk mencoba strategi pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan dan memberikan materi serta tugas yang berbeda sesuai sesuai dengan kelompok mereka.
Nah, saya juga sebetulnya ingin lebih sering memberikan umpan balik secara personal kepada siswa gitu, Pak. Sangat bagus sekali, Pak. Nah, itu bagus lah menurut saya. Menurut Pak Yogi sekarang pasti juga ada yang namanya hambatan. Tadi peluangnya sudah. Kemudian hambatan yang mungkin muncul gitu ya ketika Bapak menggunakan strategi-strategi yang tadi Bapak sebutkan itu. Gimana, Pak? Kalau soal hambatan kadang saya merasa kesulitan, Pak, mengatur waktu untuk memberikan tugas ya. Eee, karena pembelajaran diferensiasi ini harus memberikan tugas yang berbeda-beda dan juga hambatannya kadang dalam memberikan umpan balik personal kepada siswa itu kadang, belum terlalu maksimal gitu, Pak. Selain itu juga beberapa siswa mungkin merasa tidak nyaman jika mereka ditempatkan dalam kelompok dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kira-kira itu, Pak, hambatan yang saya rasakan. Sangat masuk akal sekali sih Pak, karena emang pembelajaran diferensiasi yang butuh waktu juga ya Pak ya. Selanjutnya apakah ada solusi ini Pak, solusi yang sudah Bapak pikirkan nih untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi Pak? Nah, sebetulnya kalau untuk solusi, saya sebetulnya sedang, berpikir ya, gimana caranya untuk, membuat jadwal khusus gitu kan, untuk memberikan umpan balik, mungkin dengan, cara mengatur pertemuan individu dengan siswa secara bergantian gitu kan. Dan saya juga akan menjelaskan kepada siswa tentang tujuan dari pengelompokan ini agar, mereka tidak merasa rendah diri atau mereka tidak terlalu percaya diri bagi siswa-siswa yang, tergolong, siswa-siswa yang, apa namanya, punya kelebihan gitu. Baiklah, mari kita coba buat rencana ya Pak ya, untuk mencapai ya tadi tujuan yang Bapak ingin capai. Nah, sekarang langkah pertama yang akan Pak Yogi ambil itu seperti apa Pak untuk mewujudkan hal-hal yang tadi itu? Kalau langkah pertama yang ingin saya lakukan tentu saya ingin memulai dengan mengelompokkan siswa berdasarkan hasil penilaian diagnostik, Pak. Selanjutnya, saya juga ingin melakukan observasi. Kemudian, saya akan membuat rencana pembelajaran yang berbeda untuk setiap kelompok, termasuk, membedakan materi, kemudian aktivitas, dan tugas yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing gitu, Pak. Bagus Pak, itu udah sangat apa ya, bagus sekali gitu. Nah, selanjutnya ya, ada nggak prioritas tertentu gitu kan dalam rencana yang Bapak akan buat itu? Kalau untuk prioritas bagi saya dapat memastikan ya setiap kelompok itu mendapatkan tugas yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, Pak. Sehingga nanti mereka tidak merasa terlalu mudah bagi yang, apa namanya, bagi yang, punya kelebihan dan juga tidak terlalu sulit bagi yang, punya kekurangan gitu. Berapa lama tuh Pak waktu yang Bapak butuhkan untuk melihat hasil dari penerapan rencana ini Pak? Saya kira kalau masalah waktu karena saya masih belajar ya, Pak, mungkin saya butuh waktu sekitar 1 bulan untuk bisa melihat perubahan ini. Baik nanti saya lihat dari segi keterlibatan siswa maupun dari, hasil pembelajarannya, gitu, Pak. Kemudian bagaimana Pak Yogi akan mengukur keberhasilan dari rencana ini Pak? Untuk mengukur keberhasilannya, mungkin saya akan melihat dari yang pertama tentu dari peningkatan hasil belajar siswa, Pak. Baik dari tugas maupun dari tes gitu ya, dari tes, apa namanya, tes hasil ulangan atau yang lainnya mungkin gitu ya. Selain itu juga saya ingin, eee, mengamati keterlibatan mereka selama pembelajaran. Apakah mereka, aktif gitu kan atau tidak, kira-kira seperti itu, Pak. Bagus sekali Pak. Sekarang bagaimana nih Pak Yogi akan menjaga komitmen untuk melaksanakan rencana ini Pak?
Komitmen saya akan membuat, mungkin jadwal mingguan, Pak, untuk melakukan evaluasi hasil penerapan rencana ini, sehingga saya juga kemudian saya juga akan, mencatat setiap kemajuan, kemudian mencatat kendala yang muncul, agar, bisa melakukan penyesuaian jika nantinya diperlukan, gitu, Pak. Baik. Di sini siapa yang bisa membantu Pak Yogi nih untuk, melaksanakan, menjalankan rencana ini, Pak? Nah, kebetulan di apa namanya, di sekolah itu ada rekan saya yang sudah senior, yang sudah, berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi, namanya Pak Budi, Pak. Nah, nanti saya, ingin meminta saran, ingin meminta pendapat dari Pak Budi tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah beliau terapkan. Saya juga akan berdiskusi dengan, rekan yang lainnya, yang mungkin memiliki pengalaman yang serupa agar bisa saya adopsi pengalamannya, saya terapkan di pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik. Kemudian bagaimana nih dengan tindak lanjut dari pertemuan sesi coaching ini, Pak? Oke, baik, Pak, tindak lanjutnya saya akan, mulai menerapkanlah rencana ini, mulai, kira-kira kalau saya sudah, siap gitu kan, mulai minggu depan akan saya terapkan rencana ini dan, kita bisa bertemu lagi, Pak, dalam waktu mungkin 2 minggu atau lebih untuk melihat bagaimana nanti perkembangannya gitu. Baik, Pak Yogi, semoga semuanya, rencana yang tadi Bapak buat berjalan dengan lancar ya, Pak, ya. Kemudian Pak Yogi juga ya bisa mencapai tujuan yang, diinginkan juga. Saya tunggu nih kabarnya, kabar baiknya juga ya, Pak, ya. Baik, Pak Denny, terima kasih. Saya akan mencoba, menerapkan semua yang sudah kita diskusikan pada hari ini dan mudah-mudahan berjalan lancar. Terima kasih Pak Denny atas waktunya, saya sudah lega sekarang perasaannya, sudah berbicara dengan Pak Denny, sudah ngobrol, diskusi, dan ini membuat, pikiran saya jadi terbuka, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak.